kita mulai Zoom pada hari ini yang akan dipimpin oleh Kak Kris, kita bakal berdoa bersama-sama dulu ya. Oke, mari kita lipat Oke, tangan. Tuhan, Bapa Allah kami yang kami kasihi di dalam hati kami, pada malam hari ini kami dikumpulkan lagi untuk mendengarkan firman-Mu, ajaran-Mu, dan tindakan-tindakan yang Kau ajarkan kepada kami ya Bapa. Sekarang kami akan memulai Zoom pada hari ini. Tolong bukalah hati kami, pikiran, dan mata batin kami, supaya apa yang disampaikan oleh Kak Kris bisa menjadi teladan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, berkatilah teman-teman kami yang belum hadir pada hari ini. Ingatkanlah mereka supaya mereka tertarik untuk mengikuti Zoom bersama-sama supaya kami dapat mengerti Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Bapak, Engkau lancarkan Zoom ini dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus berkati juga kami mulai dari hari ini dan selama-lamanya, dari kemarin dan untuk melanjutkan hidup kami masing-masing, tentunya untuk masa depan kami. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam Engkau kami berdoa. Haleluya. Amin. amin. Silahkan Kak Kris. Ya, shalom teman-teman semua. Shalom Kava, Kak Suci, Kak Reta, Vera, Tera, Twins, dan semua yang sudah hadir di sini. Suara saya jelas nggak? Ini. Halo, shalom. Jelas, Kak Oh, Kris. Oke, ya. Sebelumnya mau tanya dulu, ini apakah tema ini sudah pernah dibahas di KKS sebelumnya di Miner? Ini soalnya kok saya rasa kayak pengulangan, tapi sebetulnya itu kan seminggu yang lalu kayak saya dapat dari Tuhan tuh kok dapatnya distraksi lagi tentang ini. Jadi ya saya sampaikan aja lah ini. Oke, em, yuk sebentar ya, saya bagikan sesuatu dulu di dokumen. Oke, ya. Oke, kita fokus satu hal ini, namanya distraksi. Ya, oke. Sebelumnya, sehat-sehat semuanya, teman-teman. Ada yang kena flu apa ini? Semuanya sehat ya. Yuk, kita mulai belajar mengenai distraksi. Nah, distraksi ini adalah kondisi di mana perhatian kita teralihkan dari fokus utama kita. Nah, misalnya kita mau ngerjain sesuatu ini tugas sekolah atau kuliah atau PR di rumah atau misalnya ada pekerjaan rumah yang lain. Nah, kita tiba-tiba dialihkan ke hal lain yang tidak relevan. Nah, teman-teman, di sini pernah nggak yang mengalami namanya gagal fokus? Tentunya semua pernah ya, dari Kak Kris semua dan Kak Suci semua pernah semua mengalami namanya gagal fokus. Pernah, Misalnya, Kak. oke, sip. Ini yang Kak Kris bahas mungkin bukan hal yang muluk-muluk ya. Jadi hal yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya lagi serius belajar, tiba-tiba ada notifikasi dari HP. Nah, biasa ya, kita lagi mau belajar nih, udah jalan 10 menit, nah, kita belajar, tahu-tahu ada notif nih, ting, di tahu-tahu muncul feed Instagram. Nah, itu ada cerita bagus sih, yang lucu-lucu gitu. Kita seneng langsung buka gitu. Habis itu scrolling, lama-lama nggak tahu sudah bermenit-menit berlalu. Nah, itu salah satu contoh. Nah, bisa juga misalnya kita lagi ngerjain sesuatu, tiba-tiba ada panggilan dari temen ngajak main. Nah, kita sungkan karena temennya itu sudah lama kita kenal, kita jadi nggak enak, lalu kita pergi sama temennya itu. Akhirnya tugas hari itu ketinggalan. Nah, di masa sekarang ini kita mau ya
anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak yang patuh pada firman-Nya. Jadi tidak lagi ada delay, penundaan. Kita mau jadi orang yang akurat untuk mentaati firman. Amin. Ya, ayo kita percaya, punya iman untuk jadi orang-orang yang mau sungguh-sungguh taat sama firman. Nah, kita belajar lagi yuk tentang distraksi ini. Nah, ini Kak Kris sebenarnya cari-cari juga dari internet juga. Distraksi itu supaya kita tahu ada internal, ada eksternal. Nah, yang sering terjadi kan eksternal ya. Eksternal itu dari luar. Bisa dari suara di sekitar, dari orang lain di luar. Notif HP itu juga termasuk eksternal ya. Apa yang kita biasa pandang siap hari itu. Nah, HP itu yang paling banyak menyita waktu. Nah, eksternal. Sebenarnya eksternal misalnya ada panggilan dari orang tua, kita menyuruh, kita lagi belajar, tiba-tiba disuruh orang tua untuk kerjain sesuatu. Itu sebenarnya sih masih positif ya. Kita tetap harus taat sama orang tua karena itu juga perintah Tuhan. Harus mengasihi orang tua kita. Jadi nggak apa-apa. Kalian tetap lakukan itu, lalu kembali ke pekerjaan kalian atau tugas kalian di rumah, lakukan. Ya. Nah, oke, yang kedua adalah distraksi internal. Ini lebih kepada pikiran kita sendiri. Nah, pikiran, emosi, dan juga penyakit. Pikiran itu banyak ya, kita banyak pikiran di rumah, terus jadi kita nggak bisa fokus ngerjain karena banyak pikiran itu. Terus emosinya lebih bersifat emosi negatif. Emosi, nah itu yang harus kita beresi terutama di emosi ini. Emosi negatif itu sangat berbahaya. Jadi semuanya kembali kepada firman Tuhan. Apa yang harus kita hindari? Ya, itu seperti panah-panah api dari si jahat, ya emosi negatif itu. Kita melakukan sesuatu, tiba-tiba teringat ada hal di masa lampau yang kita menghantui kita, yang nah itu harus diselesaikan. Minta sama Roh Kudus untuk bisa menyelesaikan semua emosi negatif dalam hidup kita. Kita kan mau jadi bait Allah yang kudus, kita harus suci dan tidak bercela. Jadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Apakah jelas? Itu sebenarnya internal itu banyak sekali ya. Kalau eksternal itu lebih gampang sih kalau kita hatinya sudah terset fokus sama Tuhan. Jadi kita lebih bisa mengabaikan gangguan-gangguan eksternal. Jadi kita harus tahu nih bagaimana caranya. Oke, lanjut dulu ya. Solusi mengatasi distraksi. Oke, mungkin kalau mau dicatat nggak apa-apa. Ini ada langkah-langkahnya untuk mengatasi distraksi. Pertama-tama, identifikasi sumber distraksi itu. Itu apakah dari luar apa dari dalam? Nah, kalau dari luar, nah kita harus tahu itu bersifat negatif apa positif. Kalau negatif, abaikan saja, nggak usah dipedulikan. Kalau positif, ya kita respon dengan sesuai yang seharusnya, sesuai firman Tuhan. Ya. Kedua, buat fokus pada tujuan. Nah, sekali lagi kita harus fokus tujuan kita apa? Untuk melakukan kehendak Allah di bumi ini. Kita harus tahu kehendak Allah dalam hidup kita. Itu nomor satu. Kita harus menyusun prioritas dalam hidup kita. Apa yang penting dan apa yang tidak penting. Sehingga kita bisa mengatasi distraksi. Semua gangguan itu bisa kita singkirkan. Nah, ingat ya, dulu pernah diajari 4T. Apa itu 4T? Nah, 4T adalah
kita tangkap semua pikiran yang bukan dari Tuhan. Tuhan sering sekali tiap menit atau tiap jam itu ada pikiran masuk gitu. Nah, biasakan untuk menangkap pikiran yang bukan dari Tuhan, tolak. Terus tukar dengan firman Tuhan dan lakukan dengan tekun. Nah, untuk tekun itu bisa bertahap. Kalian punya kebiasaan satu ayat yang punya ciri khas menjadi rema bagi hidup teman-teman semua di sini. Nah, itu kalian bisa perkatakan sebagai deklarasi kalian. Nah, semakin kalian mendeklarasikannya, semakin kalian bisa intim dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah berfirman, melalui firman-Nya itu, firman itu adalah Tuhan sendiri. Ya, semakin kalian mengucapkan itu, kalian akan semakin terhubung dengan Tuhan. Nah, misalnya kalau sudah makin parah itu gangguannya, kalian bisa berhenti sebentar, nyanyi pujian, nyembah Tuhan. Nah, di situ hati kalian mulai diberesi lagi, mulai minta ampun atas dosa-dosa kalian. Kan kita tidak mungkin bisa melakukan firman Tuhan dengan kekuatan kita sendiri tanpa Roh Kudus. Ya. Nah, itu jadi nomor 2 adalah fokus pada tujuan. Oke. Nomor 3 sebentar. Nomor 3 itu adalah teknik manajemen waktu. Kalian pernah tahu nggak namanya teknik Pomodoro? Nah, ini tekniknya bagus sekali untuk dikerjakan. Jika kalian mengerjakan tugas kuliah atau sekolah atau ngerjain PR, bisa pakai teknik Pomodoro ini. Caranya gimana? Caranya adalah lakukan 25 menit pekerjaan kalian, tugas kalian, lalu istirahatlah selama 5 menit. Kemudian lakukan lagi, ulang lagi, sampai 4 kali, nggak apa-apa. Itu bagus itu. Lalu setelah itu cukup istirahat dulu yang panjang, kemudian lakukan lagi. Ini bicara halnya tentang misalnya khusus tugas skripsi atau tugas kuliah yang menuntut fokus banget. Nah, ini bisa pakai teknik ini. Atau ada deadline yang harus dikerjakan. Nah, itu bisa dilakukan teknik Pomodoro ini. Oke, ya. Jelas ya, teknik Pomodoro ini bagus sekali. Terus yang keempat adalah kurangi gangguan. Kurangi gangguan. Caranya kurangi gangguan gimana? Coba nomor 1, matikan notif HP yang tidak perlu. Instagram, Facebook, semuanya dimatiin semua, di silent ketika kalian mau ngerjain sesuatu. Jadi jangan sedikit-sedikit teralihkan dari fokus belajar kalian. Nah, Kak Kris mau ini supaya hari-hari kalian bisa produktif, bisa menghasilkan. Nah, terus kedua bisa setting tempat yang nyaman, beresi kamar kalian supaya tidak berantakan, buat tempat yang menyenangkan, atau jika kalian sudah jenuh nih di rumah, kalian bisa berjalan-jalan keluar sebentar, lalu kembali lagi untuk mengerjakan itu. Jadi ada 4 langkah ya. Nomor 1, identifikasi sumber distraksi itu. Kedua, mulai fokus pada tujuan. Ketiga, coba buat teknik manajemen waktu pakai Pomodoro. Lalu 4, kurangi gangguan itu. Ya. Kiranya ini bisa mengatasi gangguan distraksi itu. Oke, distraksi itu pengalihan ya. Jadi pengalihan. Sebenarnya ada yang positif, ada yang negatif juga. Oke, kita lanjut dulu belajar tentang bahaya scrolling medsos. Jadi scrolling medsos itu merupakan hal yang wajar ya. Sekarang ini, waktu ini kita banyak orang di sekitar kita, kalau misalnya
lagi diam di jalan gitu, kita lihat orang-orang pada lihat HP semuanya, scrolling gitu. Terus lihat yang hal-hal yang lucu gitu, sampai hal-hal yang tidak sebenarnya itu tidak penting, tapi buat jiwanya kayak nagih gitu loh. Nah, akhirnya jadi namanya kecanduan. Jadi scrolling terus gitu sampai untuk membunuh waktu saja. Tapi nggak apa-apa sih kalau kalian misalnya di tempat berhentian lagi nunggu bis gitu cuma sebentar aja, tapi jangan sampai itu kebiasaan kalian kayak nagih gitu. Itu namanya mindless scrolling ya istilahnya, mindless. Jadi tidak ada tujuannya, hanya cuma memuaskan jiwa saja. Itu membuat bahaya. Istilahnya Tuhan itu pengen kita jadi pribadi yang utuh, tapi terpecah-pecah. Nah, ini salah satu tipu muslihat iblis di zaman sekarang ini. Jadi kita tidak bisa fokus pikiran kita. Kita pecah-pecah. Jadi hari itu harusnya ngelakuin apa, jadi kita pikirannya melayang-layang kemana-mana. Itu nggak baik itu. Nah, Tuhan mau kita itu bebas dari itu semua. Bahayanya adalah ini bisa menimbulkan efek ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Kalau kalian sering, karena tubuh itu menerima informasi-informasi yang berlebihan. Nah, sementara itu infonya tidak bisa di filter. Jadi kita harus bisa filter dulu apa yang perlu, apa yang tidak. Meskipun kalian mungkin yang masih muda, tetap mulai belajar untuk memfilter apa yang bagus, apa yang tidak. Jadi yang masuk di hidup kita itu semua yang baik, positif ya. Kembali lagi ke 4T tadi. Jadi tangkap, tolak, tukar, dan tekun. Jadi nomor satu ada dari sudut pandang firman Tuhan. Ya, mari kita jaga supaya tidak salah fokus ya. Tidak salah fokus, semuanya kembali ke firman Tuhan. Itu pesan Kak Kris begitu. Jangan ada emosi negatif dalam hidup kita. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sini. Sebenarnya kita kalau mau fokus itu kita harus punya hati yang takut akan Tuhan. Contoh kemarin itu ada hal yang bagus ya, ada perbedaan antara takut dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Takut dengan Tuhan dan takut akan Tuhan. Bedanya apa? Ini contohnya dari Musa dan bangsa Israel. Contoh Musa. Musa itu kan hatinya ingin membela orang Israel. Lalu dia ditemui Tuhan sendiri. Nah, dia mendapat mandat untuk membebaskan orang Israel. Dari situlah Musa itu sering ditemui oleh Tuhan. Dan dia menjalin hubungan dengan Tuhan. Lama-lama hubungan itu membuatnya dia mengenal Tuhan. Dan kagum. Kenapa? Karena Tuhan itu sungguh berkuasa membebaskan bangsa Israel dari orang Mesir. Musa selalu punya ketaatan. Dan ada tertulis di Alkitab itu, Musa itu punya hati yang sangat lembut. Ya, hatinya sangat lembut. Jadi Tuhan itu berkenan akan Musa dan menunjukkan jalan-jalannya pada Musa. Akhirnya ketika Tuhan turun di Gunung Sinai, Musa dan bangsa Israel punya sudut pandang yang berbeda dengan Tuhan. Bangsa Israel itu takut, tapi takut dengan Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel itu masih menyimpan dosa-dosa tersembunyi yang dibawanya dari Mesir. Mereka selama 400 tahun diperbudak. Mereka mempelajari orang-orang Mesir, cara beribadah mereka kepada ilah-ilah mereka. Akhirnya mereka jadi ikut juga sama seperti orang Mesir itu. Mereka ada ilah-ilah lain dalam hati mereka. Nah, tugas Musa ini sebenarnya membawa bangsa Israel dan mengenalkan bangsa Israel kepada Tuhan kembali. Nah, tapi Musa itu mendekat kepada Tuhan di Gunung Sinai itu. Dan dia belajar tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, kita tahu sekarang
kita sudah hidup di zaman perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus sebagai imam besar kita dan Dia sudah mengaruniakan Roh Kudusnya dalam hidup kita. Mari kembali lagi kepada firman, kita bertekun dalam firman untuk bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu satu tujuan kita. Fokuslah pada firman. Ya, oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau sharing pengalaman yang tentang distraksi, ya. Siapa yang mau bersaksi? Kalau Kak Kris sendiri, ya Kak Kris juga pernah mengalami yang parah juga. Maksudnya hari itu mau ini misalnya Kak Kris kan ini kan musik ya di drum. Kak Kris harusnya latihan, tapi nggak jadi karena ya salah satunya juga karena medsos itu, karena suka scrolling-scrolling. Makanya mari kita bertobat sama-sama kembali pada firman Tuhan. Yuk kita bersama-sama untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Itu Kak Rita, ada yang mau nambahin kira-kira? Keren banget ya Kak Kris. Terima kasih ya untuk firman yang udah disampaikan. Kita sangat terberkati. Nah, teman-teman ada yang mau sharing nggak? Atau mulai dari aku dulu ya. Aku mau sharing sedikit. Jadi kemarin enggak sih sebenarnya, berarti masuknya minggu lalu itu aku ditawarin untuk seleksi OSN biologi, tapi tingkat sekolah dulu karena itu mau diseleksi anak-anaknya untuk maju ke tingkat kota. Nah, awalnya aku tuh mikirnya kayak aku takut deh. Aku takut kalau misal nggak keterima lagi. Karena dulu waktu kelas 10, FYI aku pernah coba untuk seleksi OSN biologi, tapi malah keterimanya yang fisika. Nah, terus habis itu awalnya sih aku kayak tanya dulu ke Tuhan. Tuhan ini Reta tuh sebenarnya tuh mau OSN biologi karena ada hubungannya sama jurusan Reta nanti yang mau di kuliah. Terus habis itu kan teman-teman sebenarnya tuh setelah itu tuh aku tuh dapat jawabannya sendiri dari Tuhan, ikut aja dulu gitu. Nah, terus habis itu, nah di sini nih cobaannya sebenarnya. Kan akhir-akhir ini aku tuh banyak penilaian kayak presentasi dan lain-lain, dan ada ulangan matematika dan lain-lain juga. Jadi untuk belajar OSN-nya sendiri tuh kayak masih kurang gitu loh teman-teman. Tapi di situ tuh aku kan mulai ke distract karena mikirnya kayak, duh aku mau belajar tapi kayak belajar ini belajar itu, terus malah ke distract sama medsos juga, sempet ke distract. Tapi akhirnya sadar juga karena sebenarnya ini bantuan dari orang tua, kayak diingetin kalau semisal bisa ada OSN biologi, terus aku benar-benar yang kayak oh iya, habis itu aku cepat-cepat buka buku, terus habis itu langsung belajar karena distraksi kayak gitu tuh justru tuh malah lebih ngebuat kita jadi halangan banget gitu loh teman-teman. Misal kayak kita punya waktu seharian nih untuk belajar sebenarnya. Nah, tapi itu kita bisa kayak kepikiran yang ini, yang itu, terus habis itu tiba-tiba bisa scrolling medsos sendiri gitu kan. Tapi kalau misal kita bisa kayak menekuni itu, terus kayak tahu tujuannya kita mau apa, terus juga ingat kalau semisal kalau semisal aku nggak bisa mendapetin ini tuh konsekuensinya apa. Misal
kayak aku mau belajar matematika untuk PH besok. Tapi aku distraksi, aku scrolling media sosial sampai nggak inget waktu. Habis itu konsekuensinya otomatis nilaiku bakalan buruk dong. Jadinya kayak selain kita mikirin mikirin distraksinya aja, kita juga harus mikirin ke depannya dampaknya buat aku apa. Dan puji Tuhannya kemarin pengumumannya hari ini itu aku keterima dipercaya untuk ikut OSN biologi tingkat kota. Dan itu tuh sebenarnya waktu aku ngerjain soalnya itu tuh aku sama sekali kayak kepikiran itu loh teman-teman, karena kayak ya dari pengalamanku sebelumnya aku nggak lolos karena emang soalnya susah banget. Terus di situ aku kayak mulai overthinking di tengah-tengah, tapi habis itu kayak aku berdoa di tengah-tengah juga, sampai dilatih temanku, ya orang ngapain berdoa di tengah-tengah, ya kan biasanya kan berdoa kan di awal-awal. Sebenarnya aku udah doa di awal, cuman kayak tiba-tiba kepikiran aja gitu loh teman-teman, jadinya aku berdoa lagi. Terus habis itu ya udah kayak akhirnya lega kan, tapi aku masih nggak yakin sama hasilnya. Cuman tadi itu waktu posisinya tuh aku lagi ngerjain latihan soal matematika karena emang disuruh gurunya untuk maju ke depan. Nah terus habis itu tiba-tiba tuh wali kelasku ngirimin hasil pengumumannya. Terus aku tuh kayak udah kayak nggak mau denger gitu loh teman-teman. Lebih ke takut untuk dengar pengumumannya. Terus habis itu dikasih tahu sama temanku kalau aku keterima OSN-nya itu, karena jujur aku itu tipe orangnya itu nggak terlalu percaya diri sama kemampuanku sendiri, karena sering di underestimate sama teman-teman kelasku yang mana itu orang-orangnya pintar-pintar banget. Ya kayak gitu teman-teman. Yan, terima kasih. Tuhan, terima kasih Kak Rita. Ya, oke. Ada yang mau kesaksian lagi? Tapi Kak Rita luar biasa, luar biasa. Kalau misalnya ada yang mau didoain, misalnya ada yang dapat remanya apa, boleh ditulis ya, buat share biar kita baca. Oke, mungkin Kak Fah sendiri juga mungkin ada. Jadi semua nih sering terjadi pastinya gara-gara sosmed ya, kita sering terjadi, dan tadi Kak Kris sudah bilang itu adalah gimana sebenarnya ini adalah zaman yang dipakai supaya kita ini beralih ke sosmed, lebih ke sosmed, betul? Kita nanti cari sesuatu di sosmed, nanti kita nonton, nanti kita apapun itu, akhirnya kita lupa waktu. Tadi benar banget, kita harus memanage waktu lebih pandai. Misalnya, boleh nggak nonton? Boleh, tapi 1 jam. Tapi pikir lagi, apakah itu baik buat kita? Baik untuk perkembangan kita? Kalau enggak, boleh deh ditinggalin. Tapi sekiranya itu tontonan bermanfaat buat kita, dapat mengembangkan diri kita, boleh kita lanjutin, ya kan? Nah, malam hari ini kita semua belajar supaya kita tidak ke-distract lagi, tidak terfokus lagi, jangan salah fokus. Seperti air putih, seperti dalam gelas ya, gelas kita isi air, pasti isi air putih, isinya air putih, betul? Kalau kita gelas isinya kopi, kita isinya kopi, gelas itu isinya kopi, betul? Jadi, apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, apa yang kita masukkan, apa yang kita tonton, ya kan? Kita lihat, ya kan? Itu akan menjadi diri kita, betul? Seperti yang di firman Tuhan. Di Yosua, kita lihat ya, di Yosua. Yosua 1 ayat 8, ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati,
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yes, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi KKS winner yang mau berhasil dan beruntung, Tuhan sudah di sini Tuhan sudah peringatkan. Ayo yuk, jangan lupa ya katakan kitab Taurat ini. Bertindak hati-hati. Artinya apa yang kita masukkan, yang kita tonton itu sosmed itu apapun, itu harus kita bertindak hati-hati. Baik nggak buat kita? Betul? Ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita terlalu banyak bermain game, kita banyak sosmed, tolong berguna nggak? Nggak berguna sama sekali, bikin kita makin jadi pemarah, bikin kita jadi males. Tetot, KKS winner harus berani berkata tidak. Oke? Ya, karena tidak berhasil. Kak Reta kan tadi Kak Reta udah kasih contoh ya. Aduh, kan jadi nanti udah jadi kan hati sendiri. Padahal benar nggak kan? Sama juga sama, saya lagi suka nonton baca kitab. Oke? Jadi semuanya yuk kita balik lagi. Kalau berhasil dan beruntung, renungkan lebih banyak ya. Renungkan firman Tuhan lebih banyak. Oke? Yang setuju jempolnya dulu. Setuju. Ya. Setuju. Kava, ada yang mau disampaikan Kava? Mantap. Lakukan ya. Oke teman-teman, sebelum ditutup, ada yang mau nitip doa nih, mumpung kita mau berdoa. Ya, misal apa? Ini Ayah katanya teman-teman dan kakak-kakak aku izin duluan ya ibadah. Oh oke. Tak pikir mau didoain. Oke. Hati-hati Ayah. Ada lagi? Kava ini doain buat diri sendiri juga Kava. Katanya sakit. Siap. Oke Kimberly. Oke Kak Red. Ada lagi? Valeria mau didoain apa Kak? Aku ada ujian juga. Iya. Kebanyakan ini pada ujian minggu depan. Semangat. Terus katanya ini kita mau didoain supaya keterima USN IPS. Oke, ada lagi. Ih, suka aku ini. Dia minta didoain. Kareta enggak? Rafa, aku minta didoain boleh? Apa tuh? Boleh. Boleh. Kita ada ujian bahasa Inggris. Oke. Pas banget. Aku juga besok ada presentasi bahasa Inggris. Pasti bisa. Kalau kita berserah pada Tuhan, kita percaya sama Tuhan, pasti nanti bisa. Semangat. Amin, Oke, amin. ada lagi? Aku hehe. Ya, mau didoain apa? Mau didoain apa? Sebutkan saja. Oke, ada lagi? Ada praktik di Indo. Wow, ini pada sibuk-sibuk semua minggu depan berarti ya? Pada minggu sibuk. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Oke. Bapak Allah kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu oleh Kak Kris. Semoga apa yang sudah dibicarakan oleh Kak Kris bisa menjadi pelajaran bagi hidup kami, supaya kami bisa membagi waktu kami antara belajar, ataupun berfirman kepada Engkau, ataupun bermain sosmed. Dan kita bisa menjaga hati kami, bagaimana kita cara bermain sosmed dengan baik dan bijak. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Valeria, yang mau OSN IPS biar bisa keterima, terus Kimberly agar ujiannya bagus nilainya, terus Mika ada ujian juga, lalu
Kareta yang besok mau praktek bahasa Inggris, lalu Tera dan Vera yang akan mengikuti tes-tesnya itu, dan teman-teman kami yang akan melanjutkan tes-tesnya mereka. Engkau urapi mereka dan sadara mereka supaya mereka bisa belajar dengan tekun agar mendapatkan nilai-nilai yang baik, supaya bisa memuaskan hatinya dan orang tuanya bangga akan hasil mereka. Tuhan Yesus, jabarkanlah kami supaya kami diberi kesehatan, kecerdasan, kebijakan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu yang lebih luas, supaya hati kami terbuka oleh Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, semoga mereka diberi kesehatan, kelancaran dalam pekerjaan, dan semoga mereka diberi kerukunan, kedamaian, supaya di rumah tidak ada masalah apapun. Tuhan Yesus juga berkatilah hamba-Mu yang sedang batuk berat, Engkau sehatkan supaya bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kamu dan semoga doa-doa kami diterima oleh Engkau. Sekali lagi kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir, sadarkanlah mereka supaya bisa kembali lagi bersama kita. Tuhan Yesus, semoga minggu depan masih bisa beri rahmat supaya kami bisa bertemu lagi dan bisa mendengarkan firman dari kakak-kakak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam Engkau kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih Kak semuanya. Terima kasih Kak Kak. Kris. Terima kasih Kak Kris. Terima kasih Thank you Rita. semuanya. Thank you Terima kasih Tera. Kak. Thank you Kimberly. Thank you. Tuhan Yesus berkati. Minggu depan ya. Baju kita Ketemu sama. lagi kita ya. Minggu depan semua sehat ya. Kava sehat ya. Oke. Amin. Terima kasih Tante Ya. Suci. Puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan, dengarkan saja firman